Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat, hidayat, dan kasih sayangnya untuk kita semua hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Bapak DRH M. Burhan, dan untuk semua tenaga medis yang sudah hadir, Bapak Denta yang hadir dari jauh-jauh dari Jawa Tengah, Bapak Raka yang sering menangani untuk daerah Kabupaten Badung Barat dan Cimahi, Bapak Haji Aep, tenaga medis yang menangani untuk daerah Bogor dan sekitarnya, dan tim publikasi semua yang telah hadir di tempat ini. Untuk tema hari ini kita bakalan mengangkat tentang mengenal diagnosa penyakit mulut dan kuku PMK secara dini. Untuk pembahasan hari ini bakalan langsung dijelaskan oleh narasumber kita Bapak DRH M. Burhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini tanggal 31 Mei 2022 saya akan menyampaikan materi tentang mengenal diagnosa secara dini penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, terutama nanti biar terutama bagi tenaga medis di lapangan dan tim publikasi Mayer Laboratories bisa menyampaikan ilmu ini ke masyarakat sehingga tidak sampai terjadi korban. Bisa terjadi infeksi tapi tidak sampai jadi korban. Jadi semoga dengan kita mengenal lebih dini penyakit PMK itu akhirnya secara subklinis langsung kita obatin, akhirnya tidak sampai klinis yang parah, apalagi bilangnya sampai kematian. Itu tujuan kita untuk menyampaikan materi mengenal diagnosa penyakit PMK secara dini. Jadi mohon nanti tim publikasi, tim tenaga medis, dan tim marketing itu untuk mempublikasikan apa yang saya sampaikan ini, semoga bisa punya manfaat membantu masyarakat peternakan terutama di Indonesia. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Denta yang beliau bawakan dari Jawa Tengah, terutama di daerah Pantura, Rembang, Pati. Kemudian Bapak Raka yang berkiprah di Jawa Barat, alhamdulillah, sama Bapak Jaib. Moga-moga nanti bisa benar-benar menyampaikan dengan baik dan bisa membantu secara langsung penanganan penyakit ini. Jadi penyakit mulut dan kuku ini diagnosa spesifik. Yang paling nampak itu adalah memang namanya juga penyakit mulut dan kuku, pada mulut dan kuku. Jadi artinya ketika ada gejala yang tidak normal pada bagian mulut, berarti langsung kita melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Jadi kalau spesifiknya pada mulut keluar busa, pada mulut keluar busa. Kemudian yang kedua adalah kalau diamatin kaki pincang. Nah kalau sampai kaki pincang, kemudian yang kedua di pada kaki bagian bawah atau pada bagian telapak dan atau pada bagian kaki apa itu ada pembengkakan. Jadi untuk bagian mana ada bagian pembengkakan karena mulai ada peradangan. Jadi mulut ada busa, kemudian pada kaki mulai menapak, ada peradangan atau bengkak. Entah salah satu atau dua-duanya, tapi biasanya dua-duanya karena ini sistemik, paham ya? Jadi kalau kita udah melihat di kaki itu ada kepincangan atau bengkak, kemudian pada mulut ada busa, berarti itu kita udah mengarah 60% lebih adalah PMK. Setelah itu langsung dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Lihat dari tanyakan kepada nafsu makannya. Ya biasanya kalau sudah demikian nafsu makan sudah mulai menurun. Nah, kemudian setelah itu dicocokkan lagi kepada ukur dengan suhu tubuhnya.
suhu tubuhnya per rektal, masukkan termometer ke rektum atau ke anus itu sampai dia bunyi, lah suhunya biasanya kalau sudah demikian udah di atas 40 derajat. Kalau sapi itu normalnya 36,7 sampai 37,3 itu normal. Kalau dia udah 39 atau 38, kita harus katakanlah waspada, itu PMK. Artinya berarti sudah terjadi septisemia, virus di dalam darah. Nah, kenapa terjadi katakanlah istilahnya mulutnya dulu sama kukunya? Jadi bukan masalah namanya PMK, bukan. Karena ini infeksi sistemik. Jadi virus di dalam darah sehingga mengakibatkan peradangan secara sistem seluruh tubuh. Karena sangat patogenik atau virulen, sangat ganas. Jadi virulen atau ganas sehingga mengakibatkan jaringan yang paling katakanlah istilahnya lunak dan jaringan yang paling menumbuh sehingga katakanlah menumbuh berat badan sehingga dia akan mengalami peradangan paling nampak. Sebenarnya peradangannya itu sistemik. Nah, kenapa di mulut? Karena satu mulut katakanlah dia mukosa, selaput lendir. Nah, jadi akhirnya akan lebih nampak peradangannya. Sebenarnya organ lain juga akan sama, akan jadi peradangan. Yang nampak itu akhirnya kenapa dinamakan PMK. Paham? Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, makanya akhirnya air busa keluar itu sebenarnya katakanlah itu hanya bentuknya busa, tapi katakanlah itu memang sistem kekebalan tubuh. Bukan air liur, itu katakanlah sebenarnya itu namanya istilahnya cairan eksudat, transudat seperti itu. Cairan. Untuk katakanlah ketika terjadi sebuah peradangan, maka tubuh itu sistem imunnya diantaranya kalau pada bagian mukosa itu mengeluarkan cairan. Seperti katakanlah kita infeksi pernafasan, hidung kita mengeluarkan lendir seperti itu, paham ya? Kan itu mukosa. Nah, itu mengeluarkan seperti itu. Nah kemudian lebih lanjut lagi, makanya hampir sebenarnya karena infeksi ini sistemik, hampir seluruh jaringan itu radang. Makanya akhirnya berlanjut kepada apa? Contohnya terjadi pada hidungnya keluar eksudat juga. Hanya yang awal nampak di mulut, nanti juga hidung juga akan terjadi peradangan. Nanti berlanjut lagi pada saluran pencernaan, kalau perlu diare. Nah, kalau nanti organ dalamnya, jantungnya, parunya juga sama. Nah, akhirnya ketika katakanlah berlangsung lebih dari 3 hari, akan berlanjutlah menjadi eksudat yang kental. Nah, itu berarti udah ada infeksi sekunder oleh bakteri lingkungan, karena udah ada jendela peradangan yang mengakibatkan masuknya agen infeksi yang lain. Nah, makanya saya ulang kembali, jadi mulut berbusa, kaki pincang, berarti itu udah subklinis menjelang klinis. Subklinis menjelang klinis. Jika dibiarkan berlanjut, akhirnya lubang hidung keluar eksudat karena sama peradangan. Berlanjut lagi akhirnya bisa terjadi sampai diare. Seperti itu. Nah, kemudian diteguhkan dengan apa? Diteguhkan dengan pemeriksaan suhu. Suhunya tinggi. Cuman suhu itu tidak spesifik terhadap satu penyakit infeksi tertentu. Karena hampir semua penyakit infeksi itu adalah suhunya pasti tinggi. Itu juga sistem kekebalan tubuh juga. Nah, makanya kita tadi spesifiknya. Nah, kalau akhirnya katakanlah berlanjut lagi kemudian sampai kuku coplok. Kalau kuku coplok itu karena radang sangat hebatnya sehingga jaringan itu menjadi mati. Ya mati, akhirnya kuku terlepas. Jaringan mati, kuku terlepas. Berarti itu udah lebih dari 5-7 hari. Itu sampai kuku lepas, padahal luar biasa. Nah, pasti bernanah. Kenapa? Karena di sekitar kandang itu kan memang tempat medianya bakteri. Ada urin, ada feses. Itu katakanlah medium tumbuhnya bakteri sama virus dan sebagainya. Jadi yang paling penting lah. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, setelah kita katakanlah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kemudian berarti ketika kita anggap aja baru mengenal 2 gejala tersebut, ada busa sama ada kepincangan sama pembengkakan pada kaki, kita segera memberikan penanganan pengobatan treatment. Yang paling nomor 1 adalah pemberian bukan antibiotik, pemberian analgesik, penurun panas tubuh. Jangan keburu-buru memberikan dexamethasone kalau saat itu, karena satu sisi dexamethasone ketika katakanlah lagi awal begitu dia imunosupresif. Dexamethasone ini kalau diberikan di awal seperti itu, dia akan menekan sistem kekebalan tubuh.
Sementara saat itu dia butuh ke dalam tubuh naik. Jadi ketika dia terinfeksi awal itu jangan diberikan dexamethasone. Dexamethasone akan menekan sistem kekebalan tubuh. Kita cukup memberikan analgesik dan antipiretik, penghilang rasa nyeri dan penurun panas. Nanti akan melambat kesembuhan kalau di awal, paham? Jadi di awal pengobatan jangan memberikan dexamethasone. Ini penting. Nah, kemudian kenapa ketika kata suhu tubuh tinggi tidak kita obati dengan penurun panas, itu akan mengakibatkan nafsu makan turun. Turunnya nafsu makan karena tubuh tidak nyaman, radang, kemudian dia panas sehingga nafsu makan menjadi menurun. Harapannya dengan pemberian analgesik antipiretik itu mengakibatkan nafsu makan normal lagi. Dan nafsu makan normal mengakibatkan imunitas akan naik kembali. Jadi peradangan itu biar berjalan, tetapi peradangan yang akan mengakibatkan menimbulkan antibodi sistem imun, paham? Kalau sudah luka, yang penting bagaimana dia jangan terinfeksi oleh bakteri. Berarti kalau seandainya sudah ada luka, cepat kita bersihkan dengan air hangat dicampur garam secara isotonis, kemudian kita berikan gentaver spray atau salep dexapen. Jadi biar nggak ada infeksi aja, karena parahnya itu karena ada infeksi sekunder. Tidak perlu memberikan dexamethasone dulu, karena itu biar artinya virus yang masuk itu akhirnya men-challenge tubuh untuk menghasilkan antibodi, paham ya? Ini kan penting seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan multivitamin yang sifatnya akan menstabilkan metabolisme apa? B1, multivitamin yang mengandung B1, B6, B12. Kenapa? Karena itu koenzim metabolisme dan biar normal. Metabolisme biar normal. Contoh multivit inject, Lah. Kemudian apa antibiotik perlu? Karena pasti ketika dalam tanda petik semua penyakit itu imunosupresif. Ketika katakanlah udah sakit, anggap aja orang pilek, itu katakanlah kemudian dia otomatis akan rentan dengan masuknya penyakit yang lain, paham? Dalam tanda petik semua penyakit itu imunosupresif, dalam tanda petik, ya. Hanya setelah tidak langsung. Jadi tetap kita memberikan antibiotik karena pada saat itu pasti bakteri masuk dan bisa menimbulkan penyakit dengan mudah. Bakteri selalu masuk setiap saat, cuma artinya kan jadi sakit kan imunitas turun. Jadi kan ada bakteri nah itu tetap kita memberikan antibiotik. Memberikan antibiotik hanya satu saja, cukup penstrep. Biarpun kita nanti melihat katakan ada apa, cukup penstrep. Kenapa penstrep? Karena penstrep itu antibiotik dengan dua komposisi, penisilin dan streptomycin. Penisilin ini mampu menangani semua penyakit, membunuh bakteri yang sifatnya lingkungan, bernanah, abses, kuku coplok itu kan, kemudian hidung keluar eksudat kuning, itu penisilin kuat. Nah, streptomycinnya itu untuk bakteri negatif. Barangkali juga ada infeksi di pencernaannya, dia juga akan terobati dengan pemberian streptomycin. Jadi jangan sampai memberikan dua antibiotik yang berbeda, paham ya? Jadi penisilin dan streptomycin. Nah itu tiga obat diberikan, tapi hindari dulu dexamethasone. Cukup analgesik, antipiretik, contoh kontrako injek. Yang kedua multivit injek untuk meningkatkan imunitas sama meningkatkan nafsu makan biar normal dan metabolismenya juga biar membaik. Kemudian memberikan penisilin streptomycin untuk mencegah infeksi sekunder yang memperparah keadaan penyakit tersebut. Nah, terus kemudian yang usahakan pemberian kalau seandainya katakanlah nafsu makannya ngedrop, itu penanganannya di antara kita kalau perlu disuapin, harus disuapin sapi ini, disuapin. Kenapa? Biar tidak muncul komplikasi dengan nanti indigesti, nanti akan memperparah keadaan, ya, jadi indigesti. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang penanganan secara dini, diagnosa PMK secara dini, sehingga kita cepat menangani ilmunya. Kita mengenal diagnosanya ini PMK, terus awal kita mengenali penanganan dengan cepat kita yang benar, tidak salah. Jadi artinya tadi yang semuanya luka di luar harus cepat ditutup biar untuk tidak menjadi jendela masuknya penyakit yang lain.
Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya untuk tanya jawab dan pengalaman para tenaga medis di lapangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat peternak, terutama peternak Indonesia, sehingga cepat mengentaskan dari endemi penyakit mulut dan kuku. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.